Perkenalkan, nama Juliana dari 11 MIPA 4. Hari ini gue mau kasih tahu ke kalian cara-cara pembuatan koloid itu kayak gimana sih. Tapi pertama-tama kita harus tahu pengertian koloid terlebih dahulu. Koloid adalah suatu campuran zat heterogen dua fase antara dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat yang berukuran koloid, fase terdispersi atau yang dipecah, tersebar secara merata di dalam zat lain, medium pendispersi atau pemecahnya gitu. Jadi nih sekarang gue mau siapin bahan-bahannya kan. Yang pertama tuh sampai ada yang pertama ada sedotan biasa, sedotan apapun yang ada di rumah. Terus yang kedua ada mangkok. Yang ketiga ada deterjen 1 cup aja. Dan yang terakhir ada air biasa. Ya, itu air biasa tapi itu nggak disponsor. Terus udah deh. Sekarang kita ke tahap pembuatannya aja sih. Jadi kita masukin deterjennya semua, diketok tuh sampai habis semuanya pokoknya. Habis itu dikasih airnya tuh kira-kira ya 2 sendok makan sih. Setelah ini semua tercampur, bisa dilihat gue udah tuangin airnya. Abis ini kita bakal mengaduk semuanya dan meniup dengan sedotan. Bisa dilihat di sini terdapat busa sabun, yang dimana busa sabun adalah gas yang terperangkap dalam air, sedangkan gas adalah fase terdispersi dan air medium pendispersinya. Jadi sekarang ini di percobaan kedua. Percobaan yang kedua ini pakai efek Tyndall ya. Yang pertama gue mau siapin gula pasir biasa dulu. Terus yang kedua kita pakai bahan susu kental manis. Susu kental manisnya bisa apapun. Ini gue pakai yang sasetan aja, tapi terserah kalian mau pakai yang mana. Terus yang terakhir itu ada kopi. Ini kopi bekas pakai. Habisnya sayang buat keluarin yang baru. Itu. Terus yang pertama, di percobaan yang pertama gue mau masukin gula. Nah sekarang gue mau masukin susu kental manisnya. Jadi ini gara-gara gak bisa buka susu kental manisnya pakai tangan, jadi gue perlu bantuan gunting. Jadi ini baru gue gunting ya. Sekarang ini gue mau masukin kopinya. Jadi kopi sasetan, mau pakai kopi apa aja boleh. Ini tinggal dimasukin semuanya ke dalam cangkirnya. Yang kalau bisa yang tembus pandang supaya bisa kelihatan efek Tyndallnya.
Nah sekarang gue mau masukin air panasnya supaya bisa larut semuanya ke 3 cangkir yang tadi udah dimasukin gula, susu kental manis, sama kopi. Tumpah. Kurang. Nah, mungkin dari kalian banyak yang bingung kenapa dari tadi udah ada HP di sana. Ini tuh tujuannya buat flashlight. Nanti di tempat gelap, ketiga gelas tersebut nanti mau gua sorot pakai lampu cahaya. Karena gua gak ada senter, jadi gua pakai flashlight dari handphone. Jadi ini sekarang lagi di tahap di pengadukan masing-masing larutan. Bisa dilihat di gula itu larut dalam air, larutannya tuh tampak jernih, tidak berwarna, dan partikel-partikel gula tidak tampak lagi. Bisa dilihat itu gue lagi ngaduk susu dan terlihat cairan yang putih keruh. Jika cairan susu tersebut dibiarkan, tidak terjadi endapan yang terpisah dengan air dan larutan tetap putih keruh. Sekarang gue lagi mau ngaduk kopinya. Di kopi ini itu kelihatan ada tampak campuran berwarna coklat keruh kan. Nah kalau didiamin beberapa saat, terlihat partikel-partikel kopi tersebut mengendap di dasar gelas bening tersebut. Sekarang kita dapat menarik kesimpulan kalau misalnya gula yang dicampur air itu bisa disebut sebagai larutan, campuran susu kental manis dengan air yang tadi itu disebut kolloid, sedangkan campuran kopi dengan air disebut suspensi. Jadi sekarang gue mau nyalain flashlightnya dulu supaya bisa melakukan percobaan efek tindalnya, dan flashlightnya itu bakal gue sorotin langsung ke larutan, ketiga larutan tersebut. Yang pertama ini gue pakai larutan gula terlebih dahulu. Pada gula cahaya terlihat jelas dapat diteruskan pada sisi lain gelas. Efek tindal seperti ini itu biasanya disebut sebagai larutan. Nah sekarang gue pengen nyoba buat susu kental manisnya. Jadi bisa kita lihat kalau susu itu cahaya tidak dapat diteruskan menuju sisi lain gelas, melainkan dibiaskan ke segala arah oleh partikel. Partikel yang tidak terlihat tampak sebagai titik-titik terang. Nah ini tuh biasanya dinamakan sebagai kolloid. Nah, yang terakhir itu adalah kopi. Jadi di larutan kopi ini cahaya pada senter tidak dapat dilewatkan pada sisi lain gelas. Jadi ini biasanya dinamakan dengan suspensi. Thank you banget yang udah nonton. Stay safe, soalnya lagi corona. Mendingan nonton ini terus lakuin aja karena ini bahan-bahannya simple dan pasti ada di rumah kalian. Thank you sekali lagi.